Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Faradibah Humaira, kelas AKP 5A, jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan audit atas laporan. SAS 1 menyatakan bahwa tujuan dari audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. 1. Memahami tujuan dan tanggung jawab audit. 2. Membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. 3. Memahami asersi manajemen tentang laporan keuangan. 4. Mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun dan pengungkapan. 5. Mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun dan pengungkapan. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen adalah mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan kekeliruan atau kecurangan. Paragraf ini membahas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Bila auditor juga melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal atas laporan keuangan, mengidentifikasi kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang pertama, salah saji yang material versus tidak material. Dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangannya belum dikoreksi dalam keuangan kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua, kepastian yang layak. Ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor pada saat menyelesaikan audit. Yang ketiga, kekeliruan versus kecurangan. Merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang tidak sengaja, kecurangan atau fraud adalah salah saji yang disengaja. Yang keempat, skeptisme profesional. Menyatakan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi kekeliruan maupun kecurangan yang material. Yang kelima, kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus mesaporiasi aktiva. Pelaporan keuangan yang curang akan merugikan para pemakai karena menyediakan informasi yang tidak benar untuk membuat keputusan. Yang keenam, tindakan ilegal. Didefinisikan sebagai pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Misalnya, pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan atau undang-undang negara. Selanjutnya, siklus laporan audit. Tujuan siklus laporan keuangan adalah mengklasifikasikan transaksi dan saldo akun dalam siklus laporan keuangan serta mengidentifikasi manfaat pendekatan siklus untuk mensegmentasi audit. Menetapkan tujuan audit. Tujuan audit ialah menguraikan mengapa auditor memperoleh
kombinasi kepastian dengan mengaudit kelas transaksi, serta saldo terakhir akun mencakup juga penyajian dan pengungkapannya. Asersi manajemen. Asersi manajemen ialah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAAP. Asersi merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi. Auditing adalah perbandingan informasi atau laporan keuangan dengan kriteria yang ditetapkan. SAS mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan dengan asersi manajemen. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini dimaksud untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit dan memutuskan bukti audit. Ada perbedaan antara tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi bagi setiap kelas transaksi. Tujuan audit umum adalah 1. Keterjadian transaksi yang dicatat memang ada tujuan. Ini berkenaan dengan apakah transaksi yang dicatat memang benar terjadi. Yang kedua, kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini, apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini menginformasikan tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Yang keempat, posting dan pengikhtisaran transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi transaksi harus yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Yang keenam, penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan pendanaan auditor atas asersi cut-off manajemen. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan menghubungkan 8 tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo terhadap asersi manajemen atas saldo akun. 1. Eksistensi jumlah yang tercantum memang ada. Yang kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicantumkan. 3. Keakuratan jumlah yang tercantumkan telah dinyatakan dengan benar. 4. Klasifikasi jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang kelima, cut-off transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Yang keenam, hubungan yang rinci atau detail tie-in. Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan sesuai dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Yang ketujuh, nilai yang dapat direalisasi aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Yang kedelapan, hak dan kewajiban selain eksistensi. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang
kaitan dengan penyajian dan pengungkapan identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibukukan sebelumnya. Tujuan audit dapat dipenuhi. Ada dua pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor. 1. Bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Yang kedua, biaya pengumpulan bukti audit harus ditekan serendah mungkin. 4. Fase audit laporan keuangan. Fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Fase ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Fase keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit. 1. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungan. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, menilai risiko salah saji yang material. Yang keempat, pengujian atas rincian saldo. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.